adik-adik pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya mau lihat emosinya dulu adik-adik. Coba yang merasa senang boleh digoyangkan tangannya. Yang merasa senang. Ini berdua kenapa tidak digoyangkan? Sedika. Oke. Semuanya senang? Oke. Baik. Sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini dapat kita capai. Untuk itu, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mengecek presensi atau kehadiran dari adik-adik. Yang saya sebutkan namanya boleh angkat tangan lalu mengatakan hadir. Oke? Adelia Saputri, Alika Tri Hapsari, Hadir. Almira Ramadanti, Hadir. Andi Dela Sabrina, Arini, Hadir, Kak. Ainin Mutmainna, Hadir, Kak. Elvira Kristiani Naus. Hadir, Kak. Oke, berarti dalam kelas ini hadir semua ya? Hadir. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Karena saya rasa semua sudah siap belajar, terlebih dahulu saya akan menyampaikan materi yang akan saya bawakan pada hari ini, yaitu materi tentang teks deskripsi. Nah, mengapa sih kita penting untuk mempelajari teks deskripsi? Karena teks deskripsi ini nantinya akan menambah pengetahuan kita mengenai suatu objek, baik itu benda kah, peristiwa, tempat ataupun makhluk hidup. Nah, kemudian adapun capaian pembelajaran atau output yang diharapkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu saya harap adik-adik mampu menulis gagasan, pandangan, imajinasi atau pengetahuan, metakognisi dalam berbagai tipe teks secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian mempublikasikan hasil karya di media cetak atau media digital. Nah, tentu untuk mencapai output yang kita harapkan ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita capai pada proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah nanti adik-adik menyimak dan mengamati objek 3 dimensi yang saya berikan, adik-adik diharapkan mampu menulis sebuah teks deskripsi dengan struktur, karakteristik, ciri kebahasaan dengan tepat. Kemudian setelah menulis teks deskripsi, nantinya adik-adik akan mempresentasikan hasil teks deskripsi adik-adik dengan kepercayaan diri yang adik-adik masing-masing. Sampai di sini dipahami? Oke, baik. Karena adik-adik tadi sudah memahami output atau tujuan pembelajaran yang sama-sama kita akan capai, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu teks deskripsi, apa karakteristiknya, ciri-ciri, dan apa sih tujuan dari teks deskripsi. Boleh adik-adik perhatikan di depan. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjabarkan suatu objek, tempat, peristiwa dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas kepada pembaca. Nah, dalam teks deskripsi ini ada 3 strukturnya. Ada identifikasi, ada deskripsi, dan ada penutup. Nah, dalam 3 struktur teks deskripsi ini, yang pertama pada bagian identifikasi itu, kita fokusnya itu untuk mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Kemudian pada bagian deskripsi. Nah, di sini kita paparkan nih, kita jelaskan objeknya secara runtut, secara jelas, baik itu bentuknya kah, warnanya kah, ukurannya kah, dan lain-lain. Intinya kita fokus di ciri-ciri khususnya dari objek yang kita deskripsikan. Kemudian bagian penutup, mungkin teman-teman tahu bahwa di bagian penutup itu biasanya diberikan kesimpulan atau kesan terhadap objek yang kita deskripsikan. Sampai di sini mengerti? Selanjutnya kita masuk pada karakteristik teks deskripsi. Nah, ada beberapa
beberapa karakteristik teks deskripsi. Di antaranya tentu dia itu bahasanya bersifat deskriptif. Jadi dia ini menjabarkan atau mendeskripsikan seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, dia objektif. Jadi maksudnya adalah ketika kita menulis sebuah teks deskripsi, kita harus objektif dalam menilai suatu objeknya. Jangan karena misal kita suka warna biru dan kita menganalisis sebuah benda berwarna oranye, tapi kita tulis di situ warna biru karena ya, kita suka warna biru, itu tidak boleh. Kita harus objektif dalam menulis teks deskripsi. Kemudian kita tentu menggunakan bahasa yang jelas. Nah, ini penting karena kan teks deskripsi ini tujuannya untuk agar pembaca ini mampu membayangkan objek yang kita deskripsikan, sehingga dalam penulisannya adik-adik diharapkan menulis teks deskripsi dengan jelas. Adapun ciri kebahasaannya, yaitu tentu yang pertama menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kata benda atau dominan. Dan yang ketiga, sama tadi di karakteristiknya, dia menggunakan kalimat yang bersifat deskriptif seperti itu. Nah, untuk tujuannya seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, teks deskripsi itu bertujuan untuk membuat pembaca dapat membayangkan objek dan memberikan gambaran yang jelas terhadap objek yang kita deskripsikan. Sampai di sini, apakah ada yang perlu ditanyakan atau sudah dipahami? Silakan. Oke, teman-temannya ada yang bisa tanggapi? Oh, boleh, silakan. Menurut pengalaman saya berdasarkan penjelasan kakak tadi, fungsi teks deskripsi adalah membantu pembaca membayangkan objek. Kemudian karakteristiknya itu menggunakan bahasa yang deskriptif, objektif, dan jelas. Oke, boleh berikan tepuk tangan dulu. Teks deskripsi itu bertujuan untuk agar pembaca dapat membayangkan objek yang kita deskripsikan. Kemudian karakteristiknya itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia itu menggunakan bahasa deskriptif, objektif, dan jelas. Apakah sudah dipahami? Baik. Ya, teman-teman yang lain sudah paham? Baik, karena tadi teman-teman sudah memahami materi tentang teks deskripsi, selanjutnya kita akan sama-sama nih mengamati objek yang telah saya siapkan. Nah, objek itu bersifat 3 dimensi. Jadi saya harap kita akan sama-sama mengamati objek yang saya berikan ini, dan saya ingin jika ada teman-teman yang ingin maju untuk mendeskripsikan objek ini berdasarkan pengamatan pribadinya, boleh. Ini objeknya. Ada yang ingin mendeskripsikan objek ini? Oke, ya silakan bisa. Bisa dituliskan satu ciri dari saya. Boleh. Ya, boleh berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Masih ada yang ingin mencoba? Boleh, silakan. Kenapa ya? Oh, ada yang bisa betul. Betul mempunyai lensa? Betul. Oke, silakan. Oke, silakan.
betul objek ini berwarna kuning? Baik, saya rasa teman-teman ini sudah mahir nih dalam mendeskripsikan suatu objek. Apalagi kan ini objeknya 3 dimensi, jadi lebih mudah untuk kita menganalisis atau mendeskripsikan objeknya. Baik, karena teman-teman tadi sudah mencoba secara langsung mendeskripsikan sebuah objek, selanjutnya kita akan melakukan penugasan. Nah, penugasannya ini bersifat kelompok, jadi saya bagi 4 kelompok saja sesuai dengan objek masing-masing. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok nanti akan saya bagikan objek 3 dimensi. Kemudian teman-teman menganalisis atau mendeskripsikan objek yang saya berikan. Jadi dalam pengerjaannya nanti teman-teman saling mengemukakan pendapat mengenai objek yang saya berikan. Teman-teman bebas berpendapat, mengumpulkan informasi satu sama lain. Mengerti? Oke, silakan boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya bergabung. Kemudian mengeksplorasi informasi yang teman-teman peroleh dari hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa atau objek yang telah kalian deskripsikan. Bisa? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Tadi kelompok 1 mendeskripsikan badan. Boleh langsung dipaparkan hasil deskripsinya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan lebih baik. Nah, jadi badak adalah mamalia darat raksasa herbivora yang dikenal sebagai hewan solider dan tangguh. Meski terlihat mengintimidasi, badak cenderung pemalu dan memiliki peran vital sebagai penyeimbang ekosistem. Ciri utama dari badak. Badak memiliki 1 atau 2 cula yang terbuat dari keratin, yaitu bukan tulang di atas hidungnya, serta kulit yang sangat tebal dan keras, seringkali tampak berlipat-lipat yang menyerupai baju sirah, dan bertubuh besar dengan berat mencapai 5 ton, didukung kaki pendek yang sangat kuat, serta penglihatan kurang tajam, namun memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat sensitif. Badak biasanya suka berkembang diukur untuk mendinginkan suhu tubuh dan melindungi kulit dari panas. Oke, dari pemaparan dari teman-teman ada yang mau menambahkan terkait ini ciri-ciri dari badak? Ya, apa? Badak berkaki 4. Ya, betul badak berkaki 4. Betul, ya, betul. Ada lagi? Ya. Mempunyai warna hitam atau abu. Oke, lanjut Mas Ada. Oke, jika sudah tidak ada, kita sama-sama tepuk tangan dulu karena sudah bisa mendeskripsikan satu objek. Kita juga sudah membahas konsep dari teks deskripsi, baik itu pengertian, tujuan, karakteristik, dan ciri kebahasaannya. Kemudian kita juga tadi sudah sama-sama kan mengamati sebuah objek 3 dimensi secara langsung, kemudian kita menyusun teks deskripsi berdasarkan objek yang tadi saya bagikan kepada masing-masing kelompok.
Untuk itu saya mau di antara kalian ada yang ingin memberikan refleksi terkait dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesabarannya. Saya akan menyimpulkan tentang proses pembelajaran tadi. Setelah proses pembelajaran, saya memahami banyak tentang teks deskripsi. Perasaan saya sangat senang bisa menganalisis objek secara nyata sehingga informasi yang saya peroleh bisa lebih relevan. Oke, baik, terima kasih Aisyah. Boleh berikan tepuk tangan untuk kamu. Sekali apa yang dikatakan oleh Aisyah. Jadi tadi kita itu sudah sama-sama menganalisis objek 3 dimensi. Nah, mengapa sih kita menggunakan objek 3 dimensi dalam proses pembelajaran kali ini? Karena ketika kita ingin mendeskripsikan suatu objek, tentu kita butuh stimulus dari untuk otak kita agar mampu mendeskripsikan objek dengan baik seperti itu. Jadi kan objek 3 dimensi itu sifatnya maksudnya kita bisa melihatnya dari segala sisi, sehingga kita dengan mudah mampu untuk mendeskripsikan objek yang akan kita deskripsikan seperti itu. Nah, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terlebih dahulu sebelum saya menutup pertemuan hari ini, boleh kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Saya harap adik-adik kedepannya mampu untuk melatih keterampilan menulis teks deskripsinya menjadi lebih baik lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi